Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. By Arthur C. Aufderheide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Untuk konten kali ini adalah pemaparan tugas pendidikan guru penggerak saya di 2.1.A.8 koneksi antar materi modul 2.1, tentang pembahasan pembelajaran berdiferensiasi. Pada refleksi pertama, ditanyakan tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran agar dapat memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dari setiap murid di dalam kelas. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap murid memiliki kesempatan dan pilihan untuk mengakses materi pembelajaran secara efektif sesuai dengan tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar mereka masing-masing. Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru dapat mengambil langkah-langkah seperti sebagai berikut. Bapak Ibu guru hebat bisa melihat dan memahaminya seperti yang terlihat pada slide ini. Dari 5 langkah-langkah yang diambil seorang guru dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan guru untuk memaksimalkan potensi setiap murid, menciptakan lingkungan belajar yang responsif, serta memberikan pengalaman belajar yang relevan dan bermakna bagi semua murid dengan latar belakang dan kebutuhan yang beragam. Pada refleksi kedua, ditanyakan mengenai bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya 1. Memastikan keberhasilan belajar. 2. Memberikan pilihan tugas, proyek yang sesuai dengan minat murid. Penjelasan untuk kedua cara tersebut bisa Bapak, Ibu guru hebat lihat dan pahami pada slide ini. Ketiga, mengakomodasi profil belajar. Di sini jenis gaya belajar murid seperti visual, auditory, kinestetik penggunaan berbagai strategi dan multimedia yang diberikan disesuaikan gaya belajar tersebut. Keempat, memberi tantangan yang sesuai murid. Perlu dipastikan dalam tantangan yang diberikan harus sesuai kemampuannya sehingga mendorong pertumbuhan dalam zona proksimal murid. Kelima, melibatkan murid secara aktif. Di sini, murid dilibatkan dalam pengambilan keputusan tentang aktivitas belajar mereka. Ini akan meningkatkan motivasi, rasa kepemilikan atas pembelajaran, dan pengembangan keterampilan self-regulated learning. Keenam, umpan balik dan penilaian bermakna. Berupa rubrik penilaian fleksibel dan spesifik, murid mendapat pemahaman jelas tentang kekuatan dan area untuk ditingkatkan secara personal. Tomlinson, 2001, dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom, menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid, paling tidak berdasarkan 3 aspek. Ketiga aspek tersebut diantaranya, 1. Kesiapan belajar, readiness murid. 2. Minat murid. Dan ketiga, profil belajar murid. Kebutuhan belajar murid untuk aspek pertama yaitu kesiapan belajar, readiness murid. Pada aspek ini, guru diwajibkan untuk mengevaluasi pemahaman awal siswa guna menentukan pengetahuan yang telah dimiliki siswa serta posisi, tingkat perkembangannya berada.
Kebutuhan belajar murid untuk aspek kedua yaitu minat murid. Pada aspek ini, minat setiap anak tentu beragam. Minat merupakan pendorong utama bagi murid untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Untuk kebutuhan belajar murid yang ketiga adalah profil belajar murid. Pada aspek profil belajar ini mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Dengan tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Setiap anak memiliki profil belajar sendiri. Profil belajar murid sangat berkaitan juga dengan 1. Lingkungan belajar. Ini terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur ataupun tidak terstruktur. Contohnya, mungkin ada anak yang tidak dapat belajar di ruangan yang terlalu dingin, terlalu bising, ataupun terlalu terang. Selanjutnya, 2. Gaya belajar. Maksudnya, bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum gaya belajar ada 3, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Yang ketiga faktor kecerdasan majemuk. Pada faktor berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence seperti visual spasial, musical, bodily kinestetik, interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik, naturalis, dan logik matematika. Beberapa contoh pengaruh budaya terhadap preferensi belajar murid, yaitu pertama, santai, terstruktur. Ini mengacu pada preferensi murid terhadap lingkungan belajar yang lebih santai atau yang lebih terstruktur, yang dapat dipengaruhi oleh latar belakang budaya mereka. Kedua, pendiam, ekspresif. Hal ini berkaitan dengan kecenderungan murid untuk lebih pendiam atau lebih ekspresif dalam proses pembelajaran, yang juga dapat dipengaruhi oleh norma-norma budaya. Dan ketiga, personal, impersonal. Ini merujuk pada preferensi murid terhadap pendekatan pembelajaran yang lebih personal, misalnya, interaksi one-on-one, atau yang lebih impersonal, misalnya, pembelajaran dalam kelompok besar, yang juga dapat dipengaruhi oleh latar belakang budaya. Salam guru hebat. Masih semangat ya tentunya. Setelah kita mengetahui kebutuhan belajar murid, selanjutnya bagaimanakah cara kita untuk melakukan identifikasi kebutuhan belajar murid tersebut? Berikut langkah-langkahnya. Langkah pertama, melakukan asesmen awal. Pada langkah ini yang harus dilakukan adalah berikan tes penempatan atau asesmen diagnostik di awal untuk mengukur kemampuan awal, kekuatan, dan kelemahan murid. Selanjutnya, gunakan kuesioner minat untuk mengetahui topik, aktivitas yang diminati murid. Dan terakhir, lakukan wawancara singkat dengan murid untuk memahami gaya belajar, ketertarikan, dan tantangan yang mereka hadapi. Langkah kedua, mengamati performa dan perilaku murid. Pada langkah ini yang harus dilakukan adalah perhatikan bagaimana murid merespons instruksi, tugas, dan umpan balik yang diberikan. Selanjutnya, identifikasi murid yang berprestasi tinggi, rata-rata, atau mengalami kesulitan. Dan yang terakhir, amati interaksi sosial, motivasi, dan keterlibatan murid dalam kegiatan pembelajaran. Langkah ketiga, meninjau data sebelumnya. Pada langkah ini yang harus dilakukan adalah periksa catatan akademik, hasil tes standar, dan laporan kemajuan belajar murid sebelumnya.
Dan terakhir, diskusikan dengan guru sebelumnya tentang strategi yang efektif untuk murid tertentu. Pada langkah keempat, melibatkan orang tua atau wali murid. Pada langkah ini yang harus dilakukan adalah berkomunikasi dengan orang tua atau wali untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan khusus, minat, atau masalah yang dihadapi murid di rumah. Lalu, minta umpan balik dari orang tua tentang area yang perlu ditingkatkan. Dan terakhir dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar murid langkah kelima, mempertimbangkan keberagaman. Pada langkah ini yang harus dilakukan adalah pahami latar belakang budaya, bahasa, dan pengalaman hidup murid yang beragam. Identifikasi murid dengan kebutuhan khusus atau cacat fisik mental, bakat istimewa. Akomodasi gaya belajar yang berbeda seperti visual, auditori, atau kinestetik. Selain pemahaman dan pengidentifikasi tentang kebutuhan belajar murid, sebagai seorang guru juga harus dapat menggunakan strategi yang tepat dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Ada 3 jenis strategi yang bisa diterapkan pada pembelajaran berdiferensiasi, yaitu 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, dan ketiga, diferensiasi produk atau hasil. Ketiga strategi tersebut bisa Bapak Ibu guru hebat pilih. Salah satu atau kombinasi dari ketiga strategi tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Penjelasan dari setiap strategi tersebut bisa Bapak, Ibu guru hebat simak dan pahami pada slide demi slide yang ditampilkan tersebut. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Namun segala maaf kau berikan. Pada refleksi kedua mengenai penjelasan, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Kesimpulannya adalah, pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran yang menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan belajar individu murid.
Ini melibatkan identifikasi kebutuhan belajar murid, penyesuaian konten dan strategi pembelajaran, serta menciptakan lingkungan inklusif. Tujuannya adalah memaksimalkan potensi belajar murid dan mendukung perkembangan optimal mereka. Tiba saatnya pada refleksi diri ketiga ini. Ada pertanyaan yang harus dijawab. Bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini 2.1 dengan modul 1.1, 1.2, 1.3, dan modul 1.4 di program pendidikan guru penggerak? Jelaskan. Sebelum menjawab pertanyaan pemantik tersebut, saya akan tampilkan secara garis besar materi awal dari modul 1.1 sampai modul 1.4. Bapak Ibu guru hebat bisa melihat dan memahaminya slide demi slide tersebut. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya? Adakah kaitan antara modul 2.1 mengenai pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dengan modul-modul lain sebelumnya pada program pendidikan guru penggerak? Jawabannya, tentu ada. Berikut penjelasan keterkaitan antar modul-modul tersebut. Bisa disimak pada pemaparan berikut. Pertama, kaitan modul 1.1 dan modul 2.1 sebagai berikut. Modul 1.1, Filosofi Pendidikan Nasional KHD. Konsep pembelajaran berdiferensiasi sejalan dengan filosofi pendidikan KHD, yang menekankan pada pendidikan yang membebaskan dan menghormati kodrat alam dan kodrat zaman setiap anak, atau bisa dikatakan anak sebagai pusat pendidikan. Dengan menyesuaikan pembelajaran pada kebutuhan individual murid, guru menghargai keunikan setiap anak dan mendukung perkembangan mereka secara alamiah. Kedua, kaitan modul 1.2 dan modul 2.1 sebagai berikut. Modul 1.2, Nilai-nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi menuntut guru untuk menginternalisasi nilai-nilai seperti kepekaan, kreativitas, semangat belajar, dan kecintaan pada profesi. Guru harus peka terhadap keberagaman murid, kreatif dalam merancang strategi pembelajaran, bersemangat untuk terus belajar memahami kebutuhan murid, serta mencintai profesinya untuk dapat melayani setiap murid dengan baik. Ketiga, kaitan modul 1.3 dan modul 2.1 sebagai berikut. Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Visi seorang guru penggerak adalah menjadi agen perubahan yang memampukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Hal ini sejalan dengan tujuan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu memungkinkan setiap murid untuk mengembangkan potensi maksimalnya sesuai kebutuhan mereka. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat berperan sebagai penggerak dalam mencerdaskan kehidupan para murid. Keempat, kaitan modul 1.4 dan modul 2.1 sebagai berikut. Modul 1.1.4 Budaya Positif. Pembelajaran berdiferensiasi mendukung terciptanya budaya positif di kelas maupun sekolah. Dengan memperhatikan kebutuhan individual, murid merasa dihargai dan termotivasi untuk terlibat aktif dalam belajar. Lingkungan belajar yang responsif dan inklusif memupuk rasa saling menghormati perbedaan serta semangat untuk terus berkembang bersama. Terima kasih untuk segala perhatiannya yang telah menyaksikan video saya. Sampai jumpa pada video saya berikutnya. Dengan materi yang berbeda dan menarik tentunya. Salam guru penggerak. Tergerak. Bergerak. Menggerakkan. Wassalam.